Jenis-jenis kain yang digunakan di industri tekstil maupun batik. Chiffon, materi kain ini bertekstur amat halus dan lembut, tembus pandang, jatuh, dikala digunakan serta menjajaki wujud tubuh konsumennya. Oleh sebab itu, kain ini tidak dianjurkan buat mereka yang bertubuh gendut. Kain chiffon kadangkala amat panas dikala dipakai, tetapi senantiasa membagikan opini ayu pada penggunanya. Materi kain ini umumnya kerap digunakan dalam pembuatan dress, shawl sampur, blus, aksesoris kebaya, dan tutup kepala. Kain flanel ini ialah tipe kain yang dibuat dari materi bawah serat wol tetapi tanpa ditenun. Komposisi kain ini kira-kira lebih tebal dari yang lain, tetapi amat halus serta elastis alhasil gampang dibuat menjadi apa saja. Kain flanel inilah yang kerap dipakai dalam pembuatan kerajinan tangan semacam gantungan kunci ataupun kotak tisu. Kain satin. Dataran kain ini licin serta mengkilap serupa halnya dengan kain katun silk tetapi cuma pada satu bagian sebaliknya bagian yang lain nampak lebih suram. Kain satin saat ini mulai dipakai buat pembuatan kerudung. Kain denim. Komposisi kain ini agresif, amat tebal serta tidak gampang kusut dan mempunyai karakteristik khas yang istimewa. Denim yang hitam pula terkesan lebih resmi serta apik dibandingkan yang jelas serta belel. Kain denim adalah jenis kain yang proses pembuatannya ditenun dengan serat katun berwarna biru atau benang indigo dan benang putih. Awalnya, kain denim menggunakan 100% benang katun tetapi saat ini, kain denim sudah dicampur dengan likra dan polyester. Umumnya, kain denim terdiri dari berbagai macam ketebalan, sesuai dengan kebutuhan. Dalam industri tekstil, kain denim seringkali dibuat menjadi bahan utama jeans. Kain spandex diketahui pula dengan julukan likra. Kain yang umumnya dipakai buat materi pembuatan busana bertekstur halus, fleksibel, kokoh, serta licin. Kain ini pula kerap terbuat buat pakaian acara, casual wear, sampai jaket. Materi ini dibuat dari eukaliptus semacam tumbuhan pinus. Materi spandex terdiri dari yang asli serta kombinasi dengan rayon. Serta umumnya materi atau busana tidak cacat bila direndam lebih dari 1 jam di dalam deterjen. Kain spandex adalah jenis bahan sintetis yang ringan yang biasa digunakan untuk membuat pakaian ketat seperti pakaian olahraga. Spandex dibuat dari rantai polimer yang disebut poliuretan. Spandex awalnya dibuat untuk menggantikan karet. Dalam industri tekstil, selain digunakan sebagai bahan untuk membuat pakaian olahraga, spandex juga digunakan untuk menjadi campuran bahan lain. Spandex yang banyak digunakan diantaranya spandex Korea, spandex sutra, hingga spandex likra atau dikenal juga dengan nama spandex super. Perawatan yang disarankan untuk pakaian dengan bahan spandex ini diantaranya adalah pencucian dilakukan tanpa mesin cuci dan menyetrika dengan suhu yang tidak terlalu panas agar bahan kain tidak rusak. Kain casemere, materi kain yang elegan dengan kualitasnya yang prima. Mayoritas busana dengan materi kain ini mempunyai harga yang sanggup menghabiskan isi kantung kita. Kain jersey, materi kain yang satu ini tentu amat diketahui oleh para atlet, sebab mayoritas kaos-kaos atau sebentuk berolahraga memakai kain ini dalam pembuatannya. Kain ini menempel pada badan serta jatuhnya nampak amat bagus. Masing-masing jenis jersey ini memiliki karakteristik yang berbeda meski pada umumnya sifatnya sama. Misalnya seperti jersey scarlet yang memiliki tekstur bergaris, sementara micro jersey memiliki tekstur kain yang jauh lebih halus. Perpaduan dua jenis serat bahan ini menghasilkan kain yang memiliki sifat lembut, terasa dingin di kulit, jatuh, sedikit mengkilat dan elastis karena memiliki serat spandex. Namun, pakaian yang berbahan spandex jersey ini umumnya memiliki kelemahan menempel di kulit, sehingga lekuk tubuh terlihat. Hal ini tetap dapat disiasati, salah satunya dengan memilih baju dengan cutting longgar atau memilih ukuran lebih besar. Tidak hanya itu, cara pengerjaannya yang relatif lebih lama dari tipe kain lain membuat harga kain amat tinggi. Oleh sebab itu, kain tenun konvensional akhir-akhir ini dibuat dalam warna terkini dalam dunia mode Indonesia. Berikut 9 jenis kain tenun tradisional yang ada di Indonesia. 1. Kain tenun Pandai Sikek dari Minangkabau, Sumatera Barat khususnya Minangkabau telah terkenal memiliki kain tenun yang eksotis. Nama kain tenun Pandai Sikek diambil dari nama sebuah desa di kaki Gunung Singgalang. Motif kain tenun Pandai Sikek terbagi dari dua jenis motif, yaitu motif cuki dan motif sunggayang. Motif cuki adalah motif yang terdapat pada bagian berdasarkan kain, pada bagian kepala, atau badan juga tepi kain. Pada budaya masyarakat Batak,
Kain ulos diberikan sesuai dengan aturan-aturan adat istiadat yang telah disepakati seperti kedudukan seseorang, acara, serta fungsi. 3. Kain tenun troso dari Jepara. Nama Troso adalah nama dari sebuah desa yang terdapat di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Desa tersebut merupakan sentra dari pembuatan tenun troso. Proses pembuatan tenun troso ini lumayan rumit, berawal dari penyusunan benang yang ditata rapi berjajar. Proses ini disebut ngeteng pelangkan. Benang yang sudah tertata rapi maka akan dikaitkan menggunakan pelangkan. Pelangkan adalah kayu yang telah dirangkai yang mempunyai bentuk kotak. Kemudian motif akan ditenun. Penenunan menggunakan ATBM, alat tenun bukan mesin. Kain tenun troso dari Jepara mempunyai motif yang unik. Motif yang mempunyai nuansa tradisional, etnik, klasik, serta unik. Tetapi saat ini motif tenun troso juga dipadukan dengan nuansa modern. Tenun troso memiliki beberapa motif, contoh motif misris, krishna, ukir, rantai, mawar, bambu, burung, naga, lilin, antik, sempaka, dan lain-lain. Kain tenun songket dari Palembang. Sejak zaman Kerajaan Sriwijaya tenun songket sudah banyak dikenal. Tenun songket dari Palembang banyak dipengaruhi oleh kebudayaan China dan India yang dibawa oleh pedagang saat datang ke Sriwijaya. Ciri khas dari tenun songket dari Palembang adalah warna merah dengan benang emas yang hampir menutupi seluruh kain. Songket dari Palembang mempunyai beberapa motif yaitu songket lepus, songket tawur, songket retes mender, dan songket bungo paciek. Kain tenun geringsing dari Bali. Tenun geringsing merupakan satu-satunya kain tenun tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik double ikat. Kain tenun ini juga digunakan saat diadakan upacara khusus. Tenun geringsing mempunyai beberapa motif, seperti motif lubeng, motif sanan empek, serta motif wayang. Kain tenun Sasak dari Nusa Tenggara Barat, NTB, suku Sasak mempunyai tradisi menenun yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam tradisi suku Sasak, menenun merupakan tolak ukur apakah perempuan sudah dewasa dan siap menikah atau belum. Jika perempuan tersebut sudah piawai dalam menenun maka sudah bisa dikatakan bahwa perempuan tersebut sudah dewasa dan sudah siap menikah. Tenun Sasak dari Nusa Tenggara Barat mempunyai ciri khas yaitu menggunakan bahan-bahan dari alam. Tenun Sasak mempunyai beragam hiasan, yang hiasan tersebut mempunyai arti simbolik sesuai dengan kehidupan dan agama masyarakat. Kain tenun Doyo dari Kalimantan Timur, ini menggunakan bahan dari serat daun yang khas pada daerah tersebut. Motif dan corak yang terdapat pada tenun Doyo biasanya adalah motif hewan, tumbuhan, serta cerita mitologi yang ada pada budaya suku Dayak. Biasanya tenun Toraja memiliki motif tokangan. Tokangan adalah tempat tinggal, aturan atau adat istiadat di wilayah tersebut, serta motif kerbau. Brokat, berawal dari tutur, brokato, yang berarti kain yang disulam. Kain tipe ini lazim dipakai buat busana resmi sebab mempunyai opini elegan dan elok. Kain serat nanas secara umum memiliki tekstur yang lumayan kasar mirip seperti kain dobi. Pemanfaatan serat nanas sebagai bahan dasar kain sendiri konon sudah dilakukan sejak lama bahkan sebelum kapas diolah menjadi kain katun. Di sisi lain kain serat nanas pun sering digunakan sebagai bahan untuk membatik. Untuk menciptakan kain serat nanas yang berkualitas, bagian nanas yang bisa diolah menjadi kain salah satunya adalah bagian daun. Pemilihan bagian daun ini terjadi karena daun nanas tidak memiliki tulang pada bagian daunnya, sehingga serat ini pun akan menjadi semakin kuat untuk mempertahankan bentuk daun. Beberapa ciri paling khas yang membedakan kain serat nanas dengan jenis kain lainnya yaitu, kain yang dihasilkan oleh serat nanas ciri-cirinya mengilap dan masih memperlihatkan sulur-sulur. Kain serat nanas sangat cocok digunakan pas malam hari karena mampu memberikan kehangatan. Hampir semua kain serat nanas mempunyai tingkat kualitas yang berbeda-beda, ada yang sangat kasar namun ada juga yang halus tergantung. Untuk membuat kain serat nanas ini pemilihan daunnya juga tidak sembarangan. Sebab usia terbaik untuk menggunakan serat nanas adalah 1 hingga 1,5 tahun setelah ditanam. Seperti spandex, kain polyester juga sangat elastis dan tidak mudah kusut. Selain itu, warna kainnya tidak mudah luntur atau pudar karena proses pewarnaannya dilakukan menggunakan zat warna dispersi. Jenis ini juga tahan terhadap pelarut organik, pencucian kimia, serta bakteri dan jamur. Polyester digunakan sebagai bahan campuran dari banyak jenis pakaian seperti kaos, topi, hoodie, jaket, dan bahkan pakaian dalam dan kaus kaki. Maka batik pada kain polyester kebanyakan dibuat dengan menggunakan malam dingin yang dikenal dengan nama bubur alginat. Fungsi utamanya yaitu untuk mengantarkan zat warna kain supaya bisa dicapkan sesuai corak yang dikehendaki.
Setelah jadi bubur alginat yang memiliki sifat sangat lengket, tidak mudah retak, lentur dan berdaya rekat kuat tersebut, barulah dapat diaplikasikan pada kain polister. Selain dibedakan berdasarkan bahan perintangnya, hal lain yang membedakan batik kain katun dengan batik polister, yaitu berupa zat warna yang digunakan. Sebab untuk bahan tekstil yang terbuat dari serat buatan seperti halnya polister, zat warna yang bagus dipakai yaitu berupa zat warna dispersi. Dalam industri tekstil, kain ini seringkali dijadikan bahan untuk membuat pakaian dalam, piyama, handuk, jubah mandi, dan spray. Serat modal pertama kali dikembangkan tahun 1951 di Jepang. Karakter rayon modal hampir sama dengan rayon viskose, tetapi proses pembuatan rayon modal lebih sederhana dan limbahnya lebih sedikit. Kain linen merupakan bahan yang pertama kali digunakan untuk membuat pakaian. Sama halnya dengan katun, bahan linen juga terbuat dari serat alami. Bedanya, bahan linen dibuat dari serat tanaman rami. Serat tanaman rami membuat bahan linen agak sedikit kaku, tapi meskipun kaku, bahan linen masih lebih halus dari bahan katun. Kain wol terbuat dari serat yang diambil dari bulu hewan seperti domba yang memiliki bulu yang halus kemudian diproses secara khusus agar menjadi benang. Di negara-negara 4 musim, bahan wol seringkali dijadikan pakaian musim dingin. Kain drill adalah jenis kain yang ditenun menggunakan pola diagonal dan merupakan kain yang dibuat dari campuran katun, rayon, dan polyester. Dalam industri tekstil, kain drill digunakan untuk membuat blus, pakaian kerja, pakaian olahraga. Salah satu karakteristik kain drill yang paling menonjol dan dikenal oleh masyarakat adalah tingkat ketebalan dan keawetan bahannya. Tapi bukan hanya itu, sebenarnya masih ada beberapa ciri khas dari drill yang tidak dimiliki kain jenis lain. Karakteristik tersebut diantaranya adalah: sebagian besar produk drill mengusung warna kaki, khususnya pada drill jenis tertentu. Tekstur pintalan drill menggunakan alur miring atau diagonal sehingga tampak unik. Permukaan luar drill memiliki tekstur halus dan terdapat perbedaan gradasi warna. Produk drill tidak akan mudah robek, meskipun tergores oleh benda tajam. Kelebihan bahan drill, awet dan tahan lama. Bahan drill dipintal rapat mengaplikasikan alur diagonal yang memberikan efek kuat serta tidak mudah robek. Jadi, tidak mengherankan kalau drill seringkali menjadi pilihan oleh para produsen seragam. Nyaman dipakai. Meskipun memiliki serat benang lebih tebal, namun bahan drill tetap adem dan nyaman saat dipakai. Hal tersebut tidak terlepas dari kandungan katun yang terdapat di dalamnya. Kekurangan bahan drill tergolong berat. Karena memiliki tingkat ketebalan lebih tinggi dibandingkan rata-rata, sebagian orang menganggap drill cukup berat. Khususnya jenis drill premium yang seratnya lebih tebal. Beberapa jenis drill warnanya cepat pudar, sebagaimana kain jenis lain. Drill juga mempunyai beberapa jenis dan grade berbeda yang turut mempengaruhi kualitasnya. Pada drill grade rendah, maka warnanya bisa lebih cepat pudar. Jenis-jenis bahan drill, kain drill mempunyai berbagai variasi jenis berbeda, di mana hal ini sudah pasti menjadi sebuah keuntungan bagi pihak konsumen maupun produsen sebab dapat memilih varian yang sesuai kebutuhan. Berikut ini adalah jenis-jenis bahan drill yang umum digunakan di Indonesia. 1. Castillo Drill. Jenis Castillo merupakan bahan drill dengan harga ekonomis, meskipun murah, namun kualitasnya juga bagus. Karena Castillo dibuat dengan pintalan rapat, tidak mudah kusut, dan sangat lembut. 2. Twist Drill. Varian ini merupakan salah satu jenis drill yang paling dikenal oleh masyarakat, dan bahkan tidak sedikit yang menganggap kalau twist drill adalah satu-satunya variasi drill. 3. Hisofi Drill. Drill jenis Hisofi mempunyai karakteristik berupa kain lebih lemas, dan lembut ketika bersentuhan dengan kulit. Jadi, akan menimbulkan kesan adem dan nyaman saat dikenakan. Terutama untuk masyarakat yang tinggal di negara beriklim tropis seperti Indonesia. 4. American Drill. Apabila dibandingkan jenis Twist Drill, serat pada American Drill terbilang lebih besar. Namun, tekstur kain ini tetap lembut. 5. Japan Drill. Serat lebih besar pada Japan Drill nyatanya membuat kain ini menjadi semakin kuat dan tahan lama. Meskipun hal tersebut memiliki dampak pada tingkat ketebalan kainnya menjadi lebih tinggi. Demikian rangkaian bahan-bahan untuk tekstil dan batik, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen dan share.